apa kabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Kartika gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Budian. Oh iya Budian, rencananya Budian mau melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Budian lakukan nanti, apa hal yang akan Budian lakukan atau siapkan? Ya, hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama, saya akan lakukan yaitu menggali informasi tujuan utamanya dulu. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching? Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait yang ada pada coaching yang dihadapinya. Kemudian setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Oh, baik Budian. Nanti dalam praktek coaching Budian dengan coachingnya Bu Popi, saya akan mengamati dan menilai Budian menggunakan rubrik penilaian coaching. Ya Ibu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Oke, jadi nantinya saya akan memakai 4 kriteria ya Budian. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang keempat adalah sangat baik ya Budian. Ya Ibu. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang Budian akan kembangkan? Ya baik, jadi Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching agar saya dapat mendorong coaching saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Budian, dan apa saja hal yang akan dilakukan Budian untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Ya, dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coaching hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coachingnya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan coaching saya. Oh begitu. Kira-kira apa indikator ketercapaian keberhasilan dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Budian? Oke, baik. Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coaching mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coaching dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahan. Oh gitu ya Bu. Baiklah Budian, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini akan Budian laksanakan? Oke, baik. Jadi kebetulan hari ini Bu sudah janjian sama coach saya. Jadi nanti beliau bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach. Oke Budian. Terus siap Budian. Setelah saya mengamati percakapan Budian dengan coaching, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Budian harapkan ya. Ya, kalau begitu silakan Bu, bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coach saya datang. Ya Budian, terima kasih. Ya baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Popi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budian, gimana
akhirnya Ibu Dian bisa membaca dari raut muka saya ya Bu Dian. Karena terlihat jelas sekali Bu Popi, raut wajahnya seperti sedang memikirkan sesuatu, seperti ada permasalahan yang sedang menghadapi oleh Bu Popi. Benar nggak Bu Popi? Betul sekali. Kemudian saya ingin bercerita sedikit apakah Ibu Dian ada waktu? Alhamdulillah sekarang saya ada waktu luang untuk berbicara, dan saya juga sudah tidak di rumah, sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol untuk sekarang. Terima kasih Ibu Dian mau mendengarkan cerita dan kesah saya. Di sini saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di dalam kelas saya Ibu Dian. Saya kan mengajar di kelas 1 sekolah dasar Ibu Dian. Ada beberapa peserta didik saya itu pasif saat di dalam kelas. Kemudian saya mungkin ini pandangan saya Bu ya, mungkin anak itu tidak nyaman atau ada faktor yang atau pembelajaran saya yang kurang menarik, saya belum paham ya Bu ya. Pembelajaran saya ini terasa pasif. Oke, tadi kalau saya sudah menyimak, jadi permasalahan yang sedang Bu Popi hadapi saat ini adalah Bu Popi merasa bingung ya, karena Bu Popi menemukan ada seorang murid kelas 1 SD ya, merasa pasif dan kurang bersemangat ya Bu Popi ya dalam kelas. Oke, ya dari percakapan kita ini kira-kira nih Bu Popi, apa sebenarnya yang ingin Bu Popi harapkan? Benar sekali Ibu Dian. Ya, yang saya harapkan dari pembelajaran kita ini, pembelajaran saya di kelas ini, saya itu menginginkan anak didik itu lebih aktif di dalam kelas ya Ibu Dian. Kemudian lebih bersemangat lagi dalam proses belajar di dalam kelas, dan pembelajaran di kelas itu terasa lebih hidup lah Ibu Dian. Oke, jadi itu tadi ya harapan Bu Popi. Oke, sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih perasaan Bu Popi ketika Bu Popi melihat murid-murid Bu Popi di kelas itu pasif? Saat saya melihat anak didik saya berpasi, ada rasa sedih, kemudian yang khawatir, dan saya takutkan anak-anak ini tertinggal dalam pembelajaran di dalam kelas. Ya. Sekarang coba Bu Popi jelaskan, kira-kira nih ya faktor apa sih yang menyebabkan murid-murid Bu Popi itu di dalam kelas bersikap pasif? Jadi banyak mungkin ya Bu Dian faktor yang menyebabkan anak didik saya pasif di dalam kelas ya. Mungkin anak didik saya merasa tidak percaya diri karena dia tidak paham dengan pembelajaran yang saya berikan. Kemudian kemungkinan lain juga bahwa siswa itu tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan, atau juga siswa itu mungkin ya Bu Dian ya ada permasalahan di rumahnya ya Bu Dian ya, makanya pembelajaran di kelas itu terasa tidak diikuti. Oke, sebelumnya Bu Popi mengetahui nggak bagaimana sih kondisi belajar murid itu kalau berada di rumah? Saya komunikasi dengan wali murid itu via WhatsApp ya Bu ya, selain ketemu langsung, tapi kami lebih aktif komunikasi via WhatsApp. Jadi saya tidak langsung menanyakan itu di grup WhatsApp. Iya, saya langsung WA pribadi kepada siswa-siswa yang pasif ini Bu ya. Jadi saya tidak ingin wali murid yang lain pun mengetahui kalau si A, si B itu tidak aktif di dalam kelas ya. Jadi saya lebih intens untuk WA pribadi terhadap peserta didik saya ya Bu Diana. Dan salah satunya itu orang tua wali murid ini mengatakan bahwa anak ini di rumah main handphone ya, kemudian main sepeda, jadi di rumah itu jarang belajar karena orang tuanya kan sibuk bekerja. Jadi orang tuanya kan kerja dari pagi sampai sore, ayah ibunya bekerja di rumah.
Popi apa yang akan Bu Popi lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif di kelas? Iya, kemudian rencana saya itu saya akan mengajak murid lebih berpartisipasi aktif lagi dalam pembelajaran. Kebetulan Ibu Dian, saya ini baru membeli proyektor baru ya. Jadi agar lebih menarik saya ingin menampilkan pembelajaran tiap proyektor itu, karena kan anak lebih senang tuh melihat dan mendengar ya Bu Dian ya. Mungkin dengan adanya tambahan pembelajaran dari melihat, mendengar, dan melakukan aktivitas itu, anak bisa lebih aktif ya Bu Dian di dalam kelas. Kemudian saya akan membuat kelompok yang berdiferensiasi agar lebih bervariasi lah pembelajaran di dalam kelas itu. Oke. Nah, sekarang yang saya tanyakan Bu Popi, kira-kira bagaimana nih cara Bu Popi untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Iya, Ibu Dian, saya akan menjadwalkan pertemuan dengan wali murid ya, karena kan orang tua ini kan sibuk bekerja ya Bu Dian. Tapi kan kalau di Sabtu Minggu biasanya kantoran itu libur ya Bu Dian ya. Jadi saya ada waktu bisa bertemu dengan wali murid itu di hari Sabtu Ibu Dian. Jadi saya akan melakukan pertemuan dengan wali murid sehingga bagaimana ke depannya murid itu selain di sekolah aktif, di rumah pun ada kerjasama antar orang tua. Karena kalau kita hanya mengandalkan di sekolah itu untuk semuanya bisa berjalan 100% kan tidak mungkin ya. Semua harus ada kerjasama orang tua dan guru ya. Jadi saya akan melakukan penjadwalan itu. Selanjutnya nih Bu Popi, kira-kira rencana apa yang akan Bu Popi lakukan ke depannya untuk membantu murid? Kemudian saya juga akan melakukan pembicaraan empat mata dengan murid saya, mengapa dia kurang aktif di dalam kelas ya Bu Dian. Jadi saya mau mengetahui dulu akar permasalahannya itu apa, mereka tidak aktif ya Bu Dian ya. Kemudian memberikan arah yang positif agar kelas ini lebih aktif dan lebih hidup lagi. Luar biasa sekali ya Bu Popi ya. Rencana yang akan Bu Popi lakukan itu sudah sangat bagus sekali ya Bu. Di sini yang ingin saya tanyakan, kira-kira rencana Bu Popi tadi kapan akan dilaksanakan dan dimulai? Rencananya ini saya akan lakukan, ini sudah berjalan sih ya Bu ya. Sementara untuk pemanggilan itu sudah berjalan, karena saya harus bertemu di akhir pekan karena orang bekerja. Kemudian sudah berjalan seperti saya juga baru kan Bu ya membeli proyektor itu. Jadi saya harus menyiapkan pembelajaran itu sebelum pembelajaran dimulai agar lebih menarik ya Ibu Dian ya. Kemudian saya menginginkan agar anak itu lebih aktif lagi. Kemudian rencana itu dapat berjalan dengan lancar dan anak merasa nyaman sih Ibu Dian belajar di dalam kelas itu Ibu Dian. Ya, luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah, berarti di sini saya sudah melihat bahwa Bu Popi ini sudah ada gambaran ya Bu ya, bahwa kira-kira apa tindakan dan rencana ke depannya yang akan Bu Popi lakukan ya, yaitu membuat pembelajaran menjadi aktif di kelas ya Bu ya. Dan saya berharap juga rencana Bu Popi tadi bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala ya Bu Popi ya. Saya setelah percakapan kita ini, kedepannya nanti saya ingin mengadakan perbincangan lagi kepada Bu Popi ya, untuk menanyakan kira-kira rencana yang sudah Bu Popi rancang tadi bisa berjalan dan apakah ada perubahannya di diri murid tersebut Bu Popi ya. Terima kasih Bu Dian, semoga kedepannya pembelajaran yang saya berikan itu bisa lebih menarik karena saya sudah memiliki faktor penunjang yaitu proyektor yang membuat anak itu lebih nyaman, bisa melihat, bisa mendengar. Jadi semua bisa berjalan dengan baik dan saya berterima kasih sekali nih Ibu Dian. Ibu Dian sudah meluangkan waktunya sehingga saya bisa menemukan solusi yang baik untuk pembelajaran saya ke depannya Ibu Dian. Ya, sama-sama Bu Popi ya. Terima kasih juga atas perbincangan kita pada hari ini. Kira-kira sampai di sini mungkin ya Bu Popi ya perbincangan kita
pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas perbincangannya. Ya, sama-sama Ibu Dian. Saya yang berterima kasih Ibu Dian karena Ibu Dian telah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya. Ibu Dian ada rasa lega pada diri saya sehingga saya memiliki teman curhat yang bisa menerima, mendengarkan solusi dan apa permasalahan saya. Terima kasih juga, alhamdulillah kalau Bapak sudah merasa lega dan Bapak juga sudah bisa menemukan solusinya atas permasalahan yang sudah Bapak alami tadi. Bapak ya. Ibu Dian. Sama Bu Kopi. Nah, Bu Dian, tadi Bu Dian sudah melaksanakan coaching dan coaching dengan coachingnya. Bagaimana Bu Dian hasilnya? Alhamdulillah Ibu, hasilnya baik Bu. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah ya, kalau gitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Ibu Dian laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Dian sampaikan pada awal pra-observasi. Apa yang sudah Bu Dian lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Dian sebutkan tadi pada pra-observasi? Baik Bu, jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coach saya. Saya menatap coach saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching. Baik Bu Dian, memang tadi saya lihat Bu Dian sudah hadir secara penuh dengan coachingnya Bu Dian. Bu Dian juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coach Bu Dian. Dan sekaligus tadi Bu Dian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu Dian. Jadi Bu Dian sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Terima kasih Bu Kartika sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Bu Dian. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bu Dian ke depannya kompetensi coaching mana yang ingin lebih dikembangkan lagi? Jadi kompetensi coaching yang saya akan kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahan. Oke, selanjutnya apa langkah-langkah Bu Dian untuk mengembangkan kompetensi coaching Bu Dian, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Langkah-langkah yang akan saya lakukan pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot, atau nanti kedepannya saya akan belajar public speaking yang baik atau bisa juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan proses coaching. Oke Bu Dian, jadi Bu Dian akan mencari referensi dulu, belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching yang orang lain. Kemudian kira-kira kapan Bu Dian akan melaksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya, mencari referensi di Google, YouTube, atau media yang lainnya. Kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking begitu ada waktu longgar dan ada yang menyelenggarakannya. Oke. Jadi kapan Bu Dian akan melaksanakan praktik coaching lagi? Insya Allah kalau ada teman yang diminta di coaching nanti saya akan melakukannya. Oke. Mudah-mudahan pada praktek coaching yang dilakukan Bu Dian ke depannya semakin lebih baik ya Bu Dian. Amin. Terima kasih Bu Kartika sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Sama-sama Bu Dian. Kalau begitu saya mohon izin undur diri
karena sore ini ada undangan acara di luar kota. Oke, silakan Bu Kartika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.